Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan nomor induk mahasiswa 0531400613, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang mana untuk tugas 1 ini kita akan menggunakan program TypeScript ya. Dari sini saya menggunakan IDE dari VS Code ya nanti. Nah, untuk tugas kali ini itu terdiri dari 3 soal. Jadi langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal pertama ini kita diminta untuk membuat sebuah pola segitiga berdasarkan dari nomor induk mahasiswa yang kita punya. Jadi kita diminta untuk mengambil digit terakhir dari nomor induk mahasiswa kita sebagai tinggi segitiga, lalu membuat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Jadi 1, 1, 2, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jika tinggi segitiga sama dengan 5, maka baris terakhir akan menampilkan 1 sampai 5 dan seterusnya. Oke. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama di sini tentu saya akan membuat filenya. Di sini saya namakan index saja ya, index.typescript. Oke. Jadi sebagai catatan dulu saja di sini NIM saya itu 0531400613 agar nanti mudah untuk mengingatnya. Jadi kita mulai saja. Console log, kita tulis untuk soal 1 ya di sini. Oke, jadi karena NIM saya sama seperti contoh ya di sini ya, digit terakhir adalah 3, maka tinggi segitiga yang akan saya buat adalah sebanyak setinggi 3 ya. Jadi di sini pertama saya akan membuat sebuah variabel bernama tinggi yang saya definisikan bertipe data number dengan nilai awal itu 3 ya. Ini sebagai pembatas dari tinggi segitiga yang akan kita buat. Lalu di sini saya tentu untuk membuat segitiga ini, saya di sini akan menggunakan nested loop ya, atau perulangan bersarang, yang mana nanti untuk perulangan pertama itu saya peruntukkan untuk membuat tingginya atau jumlah barisnya yang akan dibuat. Lalu untuk looping di dalamnya itu akan saya gunakan untuk mengisi dari setiap baris yang akan kita buat gitu ya. Jadi saya mulai di sini, saya menggunakan for loop. Oke,
Jadi untuk soal 1 saya membuat kodenya seperti ini. Pertama, saya membuat sebuah variabel bernama tinggi ya. Lalu saya deklarasikan tipe data dari si variabel tinggi berupa number. Saya inisiasi nilainya dengan 3 sebagai batas dari tinggi segitiga yang akan kita buat. Lalu di sini saya menggunakan nested loop ya. Jadi untuk looping yang pertama di sini nanti dia akan berfungsi untuk mengatur jumlah baris atau tinggi segitiga yang akan kita buat mana. Lalu yang kedua ini untuk loop di dalamnya di sini itu akan berfungsi untuk mengisi setiap baris yang akan kita buat ya. Jadi untuk langkahnya ketika program dijalankan maka akan mulai perulangan di mana akan melakukan pengecekan let i sama dengan 1, yang mana apabila i ini lebih kecil atau sama dengan tinggi, yang mana maksimal di sini 3, maka di sini true, maka akan dijalankan. Program akan membuat sebuah variabel bernama baris bertipe data string, di mana untuk nilainya di sini kosong ya, karena emang tugasnya hanya untuk membuat baris. Lalu setelah itu maka akan dijalankan looping lagi di bagian loop dalam ini, di mana di sini adalah let j sama dengan 1, yang mana j ini lebih kecil atau sama dengan i, yang mana i di sini masih 1. Jadi kemudian nilai dari j ini akan ditambahkan dengan ke dalam baris, yang mana baris yang di atas tadinya masih kosong karena di sini ditambah dengan j, maka hasilnya nanti akan bernilai 1 di bagian baris pertama. Nah, setelah itu j akan ditambahkan 1, yang tadinya 1 akan menjadi 2. Dilakukan pengecekan lagi apakah j ini masih lebih kecil atau sama dengan i, yang mana saat ini j tentu sudah jadi 2 dan i masih 1, maka kondisional ini false. Jadi untuk looping bagian dalam ini itu akan stop. Lalu bagian log akan menampilkan baris saat ini yaitu 1, kemudian akan dijalankan looping dari luar lagi untuk kedua, yang mana i ini telah ditambahkan dari 1 yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian dicek lagi kondisionalnya apakah dia masih memenuhi persyaratan bahwa i ini lebih kecil dari pada tinggi, yang mana sekarang saat ini adalah 2 dan batasnya i tinggi adalah 3, berarti masih true, maka baris akan membuat program akan membuat baris lagi yang bertipe yang berisi kosong ya. Lalu dijalankanlah lagi program di sini, dimana saat ini j sama dengan 1, yang mana j apakah lebih kecil daripada i, yang mana sekarang i adalah 2. Karena true, maka baris akan ditambahkan dengan j, yang mana j adalah 1. Kemudian j akan ditambahkan 1 menjadi j, di sini akan menjadi 2. Dicek apakah j lebih kecil atau sama dengan i, yang mana i ini adalah 2. Karena masih true, maka baris akan ditambahkan dengan nilai j saat ini 2. Jadi kemudian ditambahkan lagi j nya, yang mana 2 ditambahkan 1 menjadi 3. Dicek lagi apakah j ini masih lebih kecil atau sama dengan i 2, yang mana hasilnya adalah false. Maka karena hasil pengecekan di sini false, looping otomatis berhenti dan konsol akan mencetak hasil dari baris tadi, yang mana 1 dan 2 gitu ya. Jadi akan dijalankan terus looping ini, kembali keluar dijalankan lagi sampai nanti ketika si i ini akan melebihi atau lebih besar daripada si tinggi, maka program akan stop semua. Jadi untuk mencobanya saya akan coba di sini. Saya akan compile dulu si index. Nah, maka akan muncul bagian index.js. Nah, kita akan jalankan index.js nya. Nah, jadi untuk soal pertama itu sudah selesai ya. Yang kita cetak itu 1, 1, 2, 1, 2, 3, sama seperti yang dicontohkan ya. Jadi untuk soal 1 berhasil kita buat gitu ya. Siap, kita hapus. Ini kita hapus lagi. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua
ini saya buat dulu soal 2. Oke, melanjutkan soal yang kedua. Itu adalah soalnya, buatlah sebuah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Berarti NIM saya 2 digit terakhir adalah 1 dan 3, berarti akan kita tentukan nilai awalnya adalah 13. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan sebagai beda atau step. Nah, untuk stepnya berarti kita akan menggunakan 6 di sini ya. Lalu kita buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Oke. Jadi untuk langkah pertama di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama awal. Ini tentu bertipe data number, yang akan ditentukan ini untuk nilai awal tadi 2 digit angka terakhir yaitu 13. Lalu tentu saja di sini adalah variabel step. Ini untuk step dari deretnya, ini juga number dengan nilai 3 digit dari name saya adalah 6, berarti di sini kita setting ke 6. Lalu yang ketiga saya juga buat variabel bernama deret. Ini saya akan setting sebagai sebuah array kosong untuk menyimpan hasil dari perhitungan deret yang akan kita buat. Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan for loop lagi. Karena nilai yang harus ditampilkan itu adalah 10 angka, maka di sini saya batasi menjadi 10. Lalu di sini saya menggunakan Oke, jadi untuk soal kedua di sini kodenya, yang pertama saya membuat sebuah variabel bernama awal dengan tipe data number untuk menyimpan nilai awal yang digunakan untuk deret, yang mana ini adalah 13 dari 2 digit name. Lalu saya buat juga variabel bernama step bertipe data number juga, ini untuk nanti nilai stepnya untuk kenaikan dari deretnya. Dan juga di sini saya membuat sebuah variabel bernama deret sebuah array ya, bertipe data array kosong, ini untuk menyimpan hasil dari perhitungan deret aritmatika yang akan kita buat. Untuk fungsinya di sini saya menggunakan for loop seperti biasa, yang mana ketika loop ini berjalan dia akan melakukan beberapa pengecekan. Jadi di sini for let i sama dengan 0, lalu dilakukan pengecekan apakah i ini lebih kecil daripada 10, yang mana adalah hasilnya adalah true karena i kita set pada 0 dulu. Lalu fungsi akan menjalankan nilai awal ditambah dari hasil perkalian dari i dikali dengan step, yang mana i nilai awalnya tadi ini adalah 0 dikalikan dengan step kita yaitu 6, maka hasilnya adalah 0 ditambahkan dengan nilai awal yaitu 13, lalu dimasukkan, kita menggunakan metode push di sini ya. Jadi ini akan memasukkan nilai hasil dari penjumlahan awal ini, dari penjumlahan dalam kurung ini, kita akan masukkan ke dalam si array deret ya, gitu. Jadi setelah ini dijalankan, ini i plus plus di sini saya tambahkan lagi untuk looping selanjutnya. Jadi ketika i
ditambah dengan 1 maka jadi 1 apakah lebih kecil daripada 10? Iya, true. Maka akan dijalankan lagi penjumlahannya, dimana I sekarang adalah 1 dikalikan step yaitu 6, maka hasilnya 6 ditambahkan dengan nilai awal yaitu 13, jadinya 19. Nah, hasil ini akan di-push atau dimasukkan ke dalam deret, jadi dimasukkan sesuai urutannya. Kemudian I ditambahkan lagi menjadi 2 dicek lagi lebih kecil daripada 10, hasilnya true, maka I di sini yang berbuat 2 akan dikalikan dengan step yaitu 6, hasilnya adalah 12, lalu ditambahkan dengan nilai awal 13 yaitu 25, kemudian dimasukkan ke dalam deret. Seterusnya sampai nanti ketemu si I ini ketika dia nilainya menjadi 10, jadi dimana 10 kurang dari 10 ini adalah false, maka looping akan berhenti dan saya membuat sebuah console log di sini. Saya menggunakan metode join yang mana di sini akan merubah tipe data dari array deret ini yang tadinya berupa number, saya rubah menjadi sebuah string di sini ya. Lalu saya tambahkan elemen koma untuk memisahkan elemen dari array ini, jadi tanda baca. Jadi ketika nanti ditampilkan maka dia akan ada 13, selanjutnya ke elemen array nomor indeks 1, dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, seterusnya sampai ke indeks 9 ya. Karena di sini kita mengambil 10 baris pertama. Jadi ini saya coba jalankan lagi. Oke, lalu kita coba jalankan. Sebentar. Oh, maaf, saya node ya, node index.js, maaf salah. Nah, oke. Jadi untuk soal 2 ini adalah hasil dari deret aritmatika dengan nilai 13 dan step 6. 13 tambah 6 19, 19 tambah 6 25, 25 tambah 6 31, terus sampai ke angka 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10 deret, 10 nilai awal angka pertama yang ditentukan. Jadi untuk soal 2 juga sudah saya selesaikan ya dengan kode seperti berikut. Oke. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Kita hapus dulu si indeks JS-nya. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Di soal ketiga kita diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM Anda dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Jadi NIM saya terakhir karena 13 ditambah 10 berarti batas akhir pencarian bilangan prima adalah 23 nantinya yang akan kita baca. Buat program TypeScript untuk menentukan suatu bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Oke. Nah, jadi nantinya harusnya kode saya yang saya buat harus outputnya seperti yang contoh ya, karena kebetulan nilai akhirnya sama ya. Oke. Jadi langsung saja untuk ini kita buat. Pertama kita coba buat ininya dulu.
Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, pertama saya membuat sebuah variabel bernama batas. Saya deklarasikan tipenya sebagai number dan saya isi nilainya dengan 23 sebagai batas akhir untuk nilai yang akan dicari bilangan primanya. Lalu saya membuat sebuah variabel bernama prima yang bertipe array di sini ya, number array ya, nanti digunakan untuk menyimpan hasil dari perhitungan bilangan prima yang akan kita hitung. Lalu untuk metodenya di sini saya menggunakan nested loop lagi ya, jadi perulangan bersarang di sini, yang mana untuk perulangan pertama di sini saya gunakan untuk mengecek. Jadi mengecek semua angka yang dimulai dari angka 2 sampai dengan nilai batas ya, karena sebagai yang kita ketahui ya, kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri ya. Jadi angka 1 tidak termasuk dalam bilangan prima. Jadi yang bilangan prima itu dimulai dari 2 sampai seterusnya ya. Jadi kita akan di sini akan melakukan pengecekan dulu atau pencetakan sementara si nilai dari 2 sampai ke 23. Jadi misalnya ketika dijalankan I diset ke dalam 2, lalu dilakukan pengecekan apakah I ini lebih kecil daripada 23, maka statusnya adalah true. Kemudian kode di dalamnya akan dijalankan. Jadi si prima ini akan disetting ke dalam true ya, si angka 2 ini akan disetting ke dalam true. Kemudian looping di dalamnya ini fungsinya untuk seleksi bilangan prima itu sendiri ya. Jadi untuk metode seleksinya ini saya menggunakan modulus. Jadi di sini saya menggunakan modulus untuk memeriksa apakah bilangan I atau nilai I ini jika dibagi dengan J, apakah sisa pembagiannya itu adalah 0. Yang mana jika sisa pembagiannya itu adalah 0, maka nanti kita akan ubah nilai dari si is prima ini menjadi false ya. Yang mana kita ketahui kalau bilangan prima kan tidak bisa jika dibagi dengan bilangan selain bilangan tersebut kan tidak bisa ya, gitu ya. Jadi kalau dihasilkan dia menghasilkan 0, otomatis dia bukan merupakan bilangan prima ya. Jadi contohnya seperti tadi, ketika ini dijalankan dia akan setting pertama I kita inisialisasi dengan 2, kemudian dilakukan pengecekan I ini lebih kecil atau sama dengan batas yang mana 23 karena true, maka is prima ini akan diset ke dalam nilai bulan yaitu true. Kemudian dijalankanlah looping di dalamnya, yang mana kita inisiasi variabel J bernilai 2, lalu dicek apakah J ini lebih kecil daripada I, yang mana I adalah 2. Nah, karena J lebih kecil daripada 2, itu tentu saja false ya. Maka program ini tidak akan dijalankan ya. Program si pengecek loop dalamnya ini tidak akan dijalankan karena di sini tidak terpenuhi. Lanjut ke pengecekan is prima. Jadi jika bilangan primanya adalah true, maka nilai I yang 2 tadi ini akan kita masukkan atau kita push ke dalam variabel prima ya, gitu. Jadi karena is prima yang dalam ini bernilai 2 dan statusnya true, maka I ini akan dipush ke dalam variabel prima array ini, lalu dimasukkan. Kemudian I akan kita tambahkan 1, dimulai lagi looping dari luar ini, yang mana I sekarang menjadi 2. Dicek apakah I lebih besar daripada 23, tentu karena 3 lebih kecil daripada 23, maka akan diset sebagai true. Kemudian dijalankanlah lagi for looping pengecekan apakah I dibagi J sisanya itu menghasilkan 0, yang mana di sini 3 dibagi 2 apakah menghasilkan sisa 0. Tentu saja tidak ya, karena ada sisa.
maka statusnya di sini si bilangan prima is prima ini masih tetap true karena di sini tidak terpenuhi, maka kode di dalamnya ini tidak akan dijalankan. Kemudian dijalankanlah program if statement ini, yang mana is prima yaitu true akan memasukkan nilai i yang sekarang itu 3 tidak dimasukkan ke dalam si variabel prima. Lanjut lagi, 3 ditambahkan 1 menjadi 4, sekarang i menjadi 4, dicek kondisinya masih di lebih kecil daripada 23, maka 4 diset menjadi true. Kemudian dicek apakah hasil pembagian dari 4 dibagi C ini adalah 2. C ini adalah 2 menghasilkan sama dengan 0 ya. Karena hasilnya ya, maka program akan dijalankan. Di dalamnya ini akan dieksekusi. Jadi si is prima ini akan diubah yang tadinya true menjadi false. Lalu kita break. Jadi karena di sini udah ketemu 0 dan pasti dia bukan bilangan prima, maka kita break for loop ini sehingga loopingnya berhenti. Lalu di sini karena is prima di sini sekarang menjadi false, maka dia tidak akan di-push ke dalam variabel number. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke nanti dia mentok stop di angka 23 pengecekan ya. Gitu. Jadi akan dicek terus 2, 3, 4, 5 apakah dia bilangan prima. Kalau iya nanti dimasukkan ke number, kalau enggak kita skip lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa di sini kita console log, kita ambil dari data array si prima dan kita gunakan metode join untuk merubah data dari prima ini yang berubah di sini array number, kita ubah menjadi array string, lalu kita tambahkan elemen koma ya untuk memisahkan nilai-nilai dari elemen array tersebut. Gitu. Jadi ini coba kita jalankan ya. Coba kita jalankan. Oke. Kita jalankan. Nah, oke. Jadi untuk soal ketiga di sini maka menghasilkan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan stop di 23 ya. Jadi benar 2 merupakan bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, 7 bilangan prima, 11 prima. Jadi hasilnya itu sesuai 2, 3, 5, 7. Kebetulan karena yang dicontohkan yaitu sama 23 dan nilai yang saya keluarkan juga sama seperti yang dicontohkan. Jadi untuk ketiga kode ini bisa menyelesaikan ketiga soal yang dibutuhkan untuk menjadi tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini. Maka cukup sekian mungkin presentasi dari pengerjaan tugas saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.